Jika Anda berada di Palembang, Sumatera Selatan, saat inilah waktu yang tepat untuk singgah ke Masjid Suro Al-Mahmudiyah yang berada di Jalan Ki Gede Ing Suro, Kecamatan Ilir 2, Palembang. Selain menunaikan ibadah, para jamaah juga dapat menyaksikan bangunan masjid yang penuh sejarah. Masjid Suro Al-Mahmudiyah dibangun sejak zaman penjajahan. Masjid Suro Al-Mahmudiyah memiliki bangunan ciri khas tradisional Melayu dengan atap berundak-undak. Masjid ini didirikan oleh Kiai Abdurrahman, salah satu ulama besar Palembang pada tahun 1893. Meski memiliki usia lebih dari seabad, namun bangunan masjid masih berdiri kokoh. Bagian-bagian yang Masjid Suro yang masih asli yaitu 4 tiang penyangga, 4 tiang utama, dan 12 tiang penyangga. Nah, selain yang ke-16 tiang tadi, yang masih asli adalah mimbar untuk imam dan khotib. Setelah itu kolam ikan yang masih asli. Di masa lalu, Masjid Suro Al-Mahmudiyah menjadi salah satu tempat bagi para pejuang untuk menyusun strategi mengusir para penjajah dari bumi Sriwijaya. Begitu pentingnya Masjid Suro Al-Mahmudiyah untuk melawan penjajah, sehingga bagian bawah mimbar terdapat bekas peti untuk menyimpan senjata. Bagian masjid lain yang menarik perhatian yakni kolam wudhu. Meski pengurus masjid telah memasang pancuran, namun sebagian jemaah lebih memilih untuk langsung berwudhu di kolam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Masjid Merah Panjunan memiliki nilai sejarah yang cukup penting dalam penyebaran ajaran Islam di Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini merupakan warisan dari dakwah ulama asal Baghdad, Syekh Syarif Abdurrahman. Masjid yang telah berusia sekitar 500 tahun ini merupakan perpaduan arsitektur Islam, Cina, dan Hindu. Pembangunan masjid bermula banyaknya saudagar Muslim yang hilir mudik di Panjunan. Syekh Syarif kemudian berinisiatif untuk membangun tajuk atau musola pada 1480 Masehi. Tajuk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan terletak di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat. Bangunan dengan arsitektur Jawa dipadukan dengan ornamen budaya Cina ini telah didirikan sejak 6 abad lalu, tepatnya sekitar 1480 Masehi. Memang bentuk bangunannya mirip bangunan antara Hindu dan Cina. Di antaranya di tembok-tembok itu kan ada dari Cina, keramik. Hingga kini Masjid Merah Panjunan dijadikan salah satu cagar budaya oleh pemerintah kota Cirebon, Jawa Barat. Layaknya masjid lainnya, masjid ini juga digunakan sholat 5 waktu, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, serta majelis taklim. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kampung Caruluk, begitulah sebutan bagi kampung Kedung Hilir di Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, yang setiap tahunnya menjadi tempat pembuatan kolang-kaling musiman. Di tempat ini ada sekitar 20 perajin caruluk atau kolang-kaling yang memproduksi sajian khas bulan Ramadan. Meski dalam kondisi pandemik virus corona, para perajin kolang-kaling tetap mendapatkan banyak pesanan dari sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Untuk dapat memenuhi pesanan kolang-kaling, biasanya para perajin dibantu anggota keluarga atau tetangga. Cukup rumit untuk memproduksi kolang-kaling. Buah aren yang sudah dipetik dari pohonnya direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan getah. Tiba lagi tes mengi tes kieu. Usai direbus, buah aren dikeluarkan dari cangkangnya. Sebelum dijual, kolang-kaling ditumbuk terlebih dahulu agar pipih, serta teksturnya lebih kenyal.
Ya cuma di sini, paling Jampang, Selatan, cuma 2. Berarti mayoritas warga di sini mengolah kolang-kaling, Kang, ya? Iya. Menjelang bulan puasa. Menjelang bulan puasa, kalau hari biasa enggak. Dalam kondisi pandemi virus corona, para perajin tidak dapat memenuhi pesanan dari luar wilayah Cianjur karena khawatir terpapar virus corona. Dalam sehari, perajin dapat memproduksi kolang-kaling 80 kilo hingga 1 kuintal. Untuk 1 kilo kolang-kaling dihargai Rp10.000 hingga Rp13.000, tergantung dari ukuran kolang-kaling. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihyan, iNews melaporkan. Mengisi waktu luang di rumah saat pandemi virus corona di bulan Ramadan dapat dimanfaatkan dengan membuat sajian takjil. Salah satunya yakni membuat karamel pisang atau banoffee. Meski bahan serta membuatnya sederhana, namun rasanya cukup menggugah selera. Bahan-bahan untuk pembuatan karamel pisang antara lain pisang sebagai bahan utama, biskuit Marie, biskuit coklat, whipped cream, karamel, dan air dingin. Pertama-tama blender biskuit Marie dan biskuit coklat secara bersamaan. Kemudian potong pisang. Taburi karamel secukupnya. Berikan whipped cream, lalu masukkan ke dalam lemari es. Diamkan hingga dingin dan karamel pisang pun siap disantap. Respon anak-anak setelah aku bikin ini, mereka cukup suka sekali karena bahan-bahannya juga emang yang sering kita makan. Nah, kini tak lagi bosan saat berada di dalam rumah, karena banyak waktu di rumah justru membuat lebih berkreasi, apalagi di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Faisal Reza, Panji Saputra, iNews melaporkan.